Bapak Ibu hadirin, biasanya di masjid, di musola atau di mana ketika hewan kurban setelah disembelih, kemudian dagingnya beberapa dipisahkan, kemudian diambil untuk dimasak, ya, untuk dimasak panitia di situ, kemudian nanti dimakan bersama-sama begitu. Dan ini terjadi di mana-mana, Pak. Ya, termasuk kemarin saya bukan survei ya, pas kajian di Pekalongan, di Pekajangan, di Kedung Wuni, di Pekalongan Kota itu hampir semuanya, ya, hampir semuanya mereka mengambil dagingnya sebagian kemudian dimasak, ya, dimasak kemudian untuk makan siang biasanya oleh panitia. Maka yang pertama harus dibedakan dulu antara penjagal dan panitia. Penjagal sama panitia itu sama apa beda? Beda. Ya, bedanya apa? Hah? Dibayar dan itu. Iya. Itu di sisi yang lain, Pak, ya. Itu betul lah. Nah, kedudukan panitia, Pak, di sini itu adalah wakil dari sohibul kurban. Ya, namanya kalau di dalam fikih hukmul wakalah. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya tentang hukmul wakalah, yaitu perwakilan, ya. Jadi panitia itu adalah wakil dari sohibul kurban. Sohibul kurban mempercayakan kepada panitia, ya, untuk mengurusi udhiyah atau kurbannya, ya, diserahkan kepada wakilnya, yaitu panitia. Nah, panitia itu dia wajib untuk menjalankan proses udhiyah tadi. Kalau panitianya, ya, kalau panitianya tidak bisa jagal, maka dia wajib mencari penjagal. Yang nyembelah, yang motong tadi wajib dicarikan oleh siapa? Panitia, sebagai wakil dari sohibul kurban atau mudhahi. Ini yang pertama yang harus kita pahami, Pak. Bedanya antara jagal dan panitia. Di dalam Al-I'lam bifawaid, ya, salah satu buku atau salah satu kitab yang memberikan penjelasan atau mensyarah kitab Umdatul Ahkam, ya, Umdatul Ahkam, di juz ke-6 halaman 286, Ibnu Mulakin Asy-Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i itu menjelaskan bahwa yang disebut jagal adalah orang yang menangani pengulitan, memotong daging hewan yang disembelih. Ya, ini pengertian jagal. Ya, pengertian jagal. Maka dengan panitia itu berbeda. Ya, berbeda dengan jagal. Oleh karena itu jagal tidak boleh mengambil upah dari daging kurban untuk dimasak. Yang tidak boleh siapa? Penjagal tidak boleh mengambil upah dari daging kemudian untuk dia masak, itu tidak boleh. Penjagalnya nggak boleh, kepala ataupun yang lainnya atau kaki. Tapi panitia atau sohibul kurban itu boleh menghadiahkannya jika ada kemaslahatan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, panitia itu dia harus bijak, ya. Lihat dulu siapa siapa penjagalnya. Ketika penjagal tadi kok ternyata, ya, orangnya baik tapi dia kekurangan di dalam masalah ekonomi begitu, ya, maka dihadiahkan sifatnya, bukan untuk upah, karena upah ada sendiri, Pak. Ya, panitia nanti akan bagi ini upahnya sekian. Ya, kalau misalkan kok penjagalnya tidak mau diupah, boleh enggak? Nah, boleh enggak, Pak? Enggak masalah. Ya, penjagalnya misalkan nggak mau diupah semuanya, nggak usah lah, paling untuk semua barang-barang misalkan begitu, enggak masalah, nggak usah diupah. Ya, itu untuk siapa? Untuk penjagalnya. Jadi penjagal tidak boleh diupah. Wes kamu bagian ndase, ya, atau wes aku nggak usah dibayar, wes iki ndase tak gawone aku wae. Nah, ini upah, Pak, maka tidak dibolehkan, ya, tidak diperbolehkan.
Nah, panitia kurban itu karena panitia kurban itu adalah sebagai wakil dari shahibul udhiyah atau shahibul kurban. Shahibul kurban itu Pak, misalkan jenengan motong kambing sendiri Pak di rumah, punya kambing ya, jenengan kemudian dipotong sendiri, sebagiannya dimasak, sebagiannya dibagikan. Yang dimasak ini boleh enggak Pak? Yang dimasak boleh enggak? Kenapa kok boleh? Iya, karena dia mengambil tidak lebih dari sepertiga bagian. Nah, ketika perwakilan ini diserahkan kepada panitia, maka panitia dia boleh melakukan dilakukan oleh sohibul kurban ya, jadi dia boleh ngambil sebagian untuk dimasak, tapi sambil sesudah ditimbang semuanya Pak. Misalkan satu sapi ditimbang semuanya hasilnya berapa, dibagi 7, nah diambil sepertiga ya, sepertiga tadi dikumpulkan jadi satu, kemudian sepertiganya tadi dari sepertiga kali 7 tadi diambil dikasihkan kepada sohibul kurban kalau sohibul kurban minta ya, kalau sohibul kurban minta, karena yang kurban itu biasanya orang jauh-jauh Pak, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Pekalongan itu kan. Kami di lembaga di yayasan itu ada yang kurban dari macam-macam itu Pak, berbagai macam daerah ya. Jadi ada yang jauh-jauh. Nah, yang jauh-jauh ini Pak, itu sudah disedekahkan semua. Ya, tidak bisa kita antar. Kalau kita antar ke sana begitu, sudah bau Pak sampai sana. Misalkan diantar ke Kalimantan ya, pakainya kapal Pak. Biar tidak bau pakai apa Pak? Di es ya, di es atau di vakum. Tapi tidak mungkin ya. Biaya ngantar ke sana itu lebih mahal. Ya, hari ini naik semua 4 jutaan. Maka sohibul kurban itu punya hak sama, panitia punya hak sama dengan sohibul kurban, tinggal nanti kebijaksanaan dari panitia Pak ya, kebijaksanaan dari panitia. Panitia boleh mengambil sepertiga sudah sama dengan sohibul kurban ya, wakilnya boleh mengambil untuk dimasak, tapi sambil menimbang tidak boleh lebih dari sepertiga yang dimasak sama yang dikasihkan sohibul kurban. Ini maksudnya paham enggak Pak? Agak jelimet ya. Ada yang bingung Pak? Anda bingung ya, insya Allah ya. Ya. Saya lanjutkan. Sebab panitia kurban adalah wakil dari sohibul kurban ya, hukum pakalah tadi, maka dibolehkan mengambil sebagian dan memasak sebagian dari hewan kurban ya, selama bukan sebagai upah ya. Kalau sebagai upah itu tidak boleh. Hal itu karena mereka menjadi wakil dari pengkurban ya, itu fikihnya begitu Pak. Nah, hukum wakalahnya bunyinya begini: wahia jaizatun bil kitabi wa sunnati wal ijma' amal kitabu faqaulullahi ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal amilina 'alaiha fayajuzul amalu 'alaihi wa dzalika bi hukmin niyabah anil mustahkin wa aidan qauluhu ta'ala fab'asu ahadukum, dan seterusnya. Wakalah atau mewakilkan boleh berdasarkan Al-Quran, hadis maupun ijma' yang menyatakan di dalam Al-Quran ya, nanti lihat di dalam kitab Al-Mughni. Al-Mughni itu pengarangnya namanya Ibnul Qudamah ya, di juz ke-7 halaman 197 ya, cetakan ketiga ya, Darul Al-Amil Kutub Riyadh ya, namanya kitabnya Al-Mughni, pengarangnya namanya Ibnu Qudamah ya. Di sini disebutkan
Allah mengatakan sungguh sedekah wajib itu untuk mereka yang fakir miskin dan para amil. Nah di sini beliau mengatakan fayajuzu al-amalu alaih. Al-Quran membolehkan kerja atas zakat yang mana itu berkedudukan sebagai wakil atau mewakili, ya, atau menggantikan para mustahik tadi. Ya, ini ada di dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah, ya. Dan ini juga ada di lanjutannya di beberapa kitab, ya, kaitan dengan hukum wakalah atau perwakilan. Jadi diperbolehkan kepada panitia untuk mengambil sebagian dari wakil sebagai wakil sohibul kurban untuk daging untuk dimasak. Ya, ini kesimpulan dari hukum kaitan dengan masak panitia. Ya.